Seorang PNS Gadungan yang mengaku sebagai pegawai DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melakukan penipuan hingga miliaran rupiah. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati akan mengebut vaksin imunisasi anak melalui Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN. Setelah pelantikan Ketua ISI Kendal, ISI akan segera menggelar event besar, salah satunya adalah Goes Bareng. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Seorang pekerja harian lepas ditahan di Mapolres Brebes setelah melakukan aksi penipuan terhadap seorang rekanan yang menawarkan proyek fiktif dan mengaku sebagai pegawai negeri sipil dari DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Inilah Supriyadi, seorang harian lepas warga Desa Mendala, Kecamatan Sirambok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, tengah menjalani pemeriksaan di unit Tipikor Polres Brebes setelah dilaporkan oleh korbannya Ade Risdianto, seorang kontraktor asal Kecamatan Bumi Ayu. Usai menjalani pemeriksaan, polisi langsung melakukan penahanan kepada tersangka Supriyadi karena telah melakukan penipuan, mengaku sebagai PNS DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu, tersangka juga menawarkan sejumlah pekerjaan yang ternyata fiktif di tahun 2019 hingga 2020 lalu, seperti perbaikan jalan, embung, serta pembangunan jembatan gantung. Korban juga telah menyerahkan uang sebesar 1.150 juta rupiah kepada tersangka sebagai fee proyek. Termasuk korban telah melakukan pekerjaan fisik perbaikan jalan dengan uang yang dikeluarkan mencapai 1,6 miliar rupiah lebih, sehingga kerugian korban mencapai lebih dari 2,8 miliar rupiah. Ikut borongan bobot terus. Borongan apa? Bobot jalan. Apa namanya? Itu pas tahu diserobok. Apa namanya? Alamatnya jauh. Mas, informasinya pertama kepada rekanannya bahwa ada pekerjaannya. Yang menawarkan saudara Firman, Temannya jenengan. Tapi jenengan waktu itu datang mengaku sebagai PNS mana, Mas? Di Dinas Pekerjaan Umum. Pekerjaan umum dari Provinsi Jawa Tengah. Dari Provinsi Jawa Tengah. Saat datang untuk apa? Dengan mengaku sebagai karyawan PU. Maksudnya gini? Waktu datang ke korbannya, itu mengaku sebagai karyawan PU untuk apa itu? Menawarkan pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan. Embung juga. Embung sama terus jembatan gantung. Sama apa? Jembatan gantung. Tersangka mengaku bahwa upah yang diterima digunakan untuk membeli sepeda motor, DP rumah, serta digunakan untuk bersenang-senang. Selain harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes, polisi juga mengamankan plat nomor merah palsu dan ID card sebagai pegawai DPU Provinsi milik tersangka. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengaku akan mengebut vaksin imunisasi anak. Vaksinasi sudah dicanangkan oleh Gubernur sejak Juni kemarin. Dengan adanya Bulan Imunisasi Anak Nasional, Dinas Kesehatan bisa mengebut vaksin imunisasi anak. Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Pati akan segera mengebut vaksin imunisasi anak. Hal itu diungkapkan langsung oleh Dr. Aviani selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati saat ditemui di tempat kerjanya pada tempo hari. Dr. Aviani mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan vaksin imunisasi anak yang kemarin sempat terjadi keterlambatan karena adanya miskomunikasi. Dengan adanya Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN, Dinas Kesehatan terus mengebut vaksin imunisasi anak. Lebih lanjut, Dr. Aviani juga menjelaskan bahwa vaksin imunisasi anak sudah mulai dikebut. Vaksin imunisasi anak sendiri dimulai dari bulan Juni sampai Agustus. Nantinya penyelenggaraan vaksin imunisasi anak sesuai dengan jadwal DPT-nya, adapun yang belum tervaksin di bulan kemarin dikebut di bulan Juni sampai Agustus. Kemarin waktu pandemi itu kan banyak yang miss ya, posyandu tidak digelar, jadi kan ada misi ibu-ibunya juga nggak datang ke bulan sebagainya. Ini mulai Juni kemarin itu sudah
launching dicanangkan oleh Pak Gubernur di semua kabupaten, kita lewat Zoom. Itu namanya Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi yang kemarin belum disuntik dioyak sekarang. Harus tetap dioyak sekarang. Lebih lanjut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menambahkan bahwa tidak ada efek tertentu bagi anak yang belum tervaksin di bulan kemarin. Setidaknya terdapat 6.000 anak yang sempat tertunda divaksin di bulan kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dr. Afiani berharap vaksin imunisasi anak yang akan dikebut di bulan Juni sampai Agustus mendatang berjalan dengan lancar. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai proses dalam penanganan bencana di Kabupaten Pati, BPBD Pati menyusun sejumlah dokumen, diantaranya yakni dokumen rencana kontingensi yang diharapkan rampung pada tahun 2023. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan pembentukan tim reaksi cepat kebencanaan di Kabupaten Pati. Sebagai proses dalam penanganan bencana di Kabupaten Pati, BPBD Kabupaten Pati menyusun sejumlah dokumen, diantaranya yakni dokumen rencana kontingensi atau Renkon. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala PLH BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, saat dijumpai wartawan di kantor DPRD Pati pada tempo hari. Martinus mengungkapkan bahwa dokumen rencana kontingensi ini akan menjadi acuan pembentukan tim reaksi cepat kebencanaan, sehingga ketika terjadi bencana, pihak terkait sudah tidak gagap lagi untuk mengambil langkah. Menurut Martinus, kontingensi mempunyai prinsip kerja pembagian tugas. Ia mengibaratkan siapa akan melakukan apa jika terjadi bencana, seperti pembagian OPD tertentu akan menangani bencana tertentu. Rencana kontingensi itu pada prinsipnya siapa melakukan apa. Sehingga ketika ada kejadian bencana seperti ini, OPD mana yang akan melakukan upaya penanggulangan. Jadi nanti tindak lanjut dari Renkon itu adalah terbentuknya tim reaksi cepat yang terdiri dari OPD-OPD teknis dan dibentuk berdasarkan keputusan Bupati. Lebih lanjut, Martinus sendiri mengatakan dari dokumen rencana kontingensi ini, rencananya akan ada 4 poin yang akan disusun. Disebutkan oleh dari Renkon ini, nantinya ada poin banjir, kekeringan, dan puting beliung. Diharapkan dokumen rencana kontingensi ini nantinya dapat disetujui oleh Bupati Pati dan bisa rampung pada tahun 2023 mendatang. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, usai dilantik Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Kabupaten Kendal langsung tancap gas dalam melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet sepeda. ISI juga akan segera menggelar acara, bahkan menggelar event besar setelah memiliki kepengurusan baru.
Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia Kabupaten Kendal telah dilantik di ruang rapat paripurna DPRD Kendal. Ketua ISI Kabupaten Kendal Munawir setelah dilantik akan segera mengadakan event besar, salah satunya adalah Goes Bareng atau Gobar yang diikuti berbagai genre dan digelar akhir Agustus. Selanjutnya akan menggelar enduro khusus untuk atlet MTB yang rencananya nanti akan digelar pada akhir tahun. Munawir menambahkan meski beberapa waktu lalu ISI Kendal belum dilantik, namun dari ISI Kendal telah menyabet peringkat 10 besar di Yogyakarta dan meraih juara 2 di Ciamis, Jawa Barat. ISI yang melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet berprestasi ke depan akan terus berupaya untuk melakukan pembinaan. Jadi ISI itu kan semestinya kan memang menangani yang berprestasi ya. Nah itu kan di Kendal ini kan banyak atlet yang belum kita bina dan ada beberapa atlet yang lumayan bagus lah. Di Boja itu Pak Ato sama putranya itu kan bagus. Nah itu udah ya dengan Salatiga lah dari kemarin lah, ini nanti kita tarik kembali kalau bisa bergabung di membesarkan nama Kendal. Jangan ke daerah yang lain, kalau bisa malah kita ambil yang bagus dari yang lain, kita tarik ke Kendal. Munawir yang juga duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kendal dengan jabatan strategis, yakni Ketua Komisi A, juga menyatakan bahwa di Porprov Jawa Tengah, ISI Kendal menargetkan bisa mencapai prestasi 3 besar. Adapun atlet yang telah disiapkan di Porprov berjumlah sekitar 7 atlet. Sementara itu, Bupati Kendal Diko M. Ganinduto berharap dengan dilantiknya pengurus ISI ini, prestasi atlet bisa lebih ditingkatkan lagi. Bahkan Bupati juga mengaku sebagai atlet dan akan memberikan perhatian khusus. Tentunya prestasi yang dimiliki oleh Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan olahraga sepeda ini bisa ditingkatkan. Kemarin juga sudah uji coba di beberapa kompetisi, infonya kita juga masuk ke 3 besar, jadi artinya kita memiliki potensi. Jadi harapannya dengan dilantiknya pengurus yang baru ini, ke depan prestasi di bidang sepeda yang ada di Kabupaten Kendal ini harus diangkat, dan event-event skala nasional juga akan kita siapkan di Kabupaten Kendal, karena tentunya event sepeda ini juga berkaitan dengan sports tourism yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi mudah-mudahan dengan kita support isi Kabupaten Kendal, bisa lahir atlet-atlet yang bagus, atlet-atlet yang bisa membanggakan Kendal, dan juga bisa mempromosikan Kabupaten Kendal bisa jauh lebih bagus. Dalam waktu dekat, ISI Kendal akan menggelar event skala nasional di Kendal karena sepeda erat dengan olahraga. Dia juga akan berjanji untuk memperbaiki dan menyediakan sejumlah tempat yang biasa digunakan untuk atlet-atlet Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2022, SMP Negeri 4 Capiring melakukan aksi menanam pohon di Jalan Masuk Lingkungan bersama para siswa dan guru pada Kamis 16 Juni 2022. Penanaman pohon pucuk merah diawali oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto. Kegiatan lainnya yang digelar juga ada lomba fashion show pakaian daur ulang, pameran hasil lomba poster dengan tema lingkungan, pembuatan pupuk kompos, pembuatan minuman jamu telang, dan kampanye hemat air dan hemat energi. Kepala SMP Negeri 4 Capiring Sutrisno mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pengembangan kurikulum dan sebagai wujud tanggung jawab sebagai sekolah adiwiyata terbaik di Jawa Tengah. Untuk itu, pihak sekolah terus menanamkan kepada anak didik agar mencintai dan melestarikan lingkungan. Pihak sekolah juga berkolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan yang diwujudkan dengan penanaman pohon di tepi jalan dekat kawasan sekolah. Kita di samping ini adalah program kurikulum ya, jadi ini merupakan lebih kepada tanggung jawab karena kita sekolah adiwiyata terbaik se-Jawa Tengah ya, sehingga kami punya tanggung jawab untuk mengimbaskan bahkan melestarikan lebih-lebih mengaplikasikan pada pendidikan anak sedini mungkin untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. Kepala Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan, menanamkan cinta lingkungan harus dilakukan sejak dini melalui sekolah, yang juga dilakukan di sekolah PAUD dan juga sekolah dasar. Pihaknya juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup karena menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang juga dengan masyarakat.
Di hari ini ada bersama Dinas Lingkungan Hidup, kolaborasi ini kita wujudkan meskipun tidak hanya terbatas di hari ini yang sudah sekian waktu, dan sinergi ini terus berjalan dan nyata implementasi itu konsisten kita lakukan. Karena untuk menjaga melestarikan bumi ini kan memang, atau lingkungan ini harus kita lakukan sejak dini. Nah, dini itu ada di satuan-satuan pendidikan dasar, dan kami sangat terbuka nantinya tidak terbatas hanya di sekolah penggerak, namun juga sekolah-sekolah yang lain, bahkan sampai jenjang SD dan juga PAUD ini juga akan kita lakukan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto memberikan apresiasi yang tinggi terhadap SMP Negeri 4 Cepiring yang telah melakukan keteladanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar sangat peduli terhadap lingkungan. Harapan ke depan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah bisa diteladani oleh masyarakat sekitar, sehingga kepedulian terhadap lingkungan semakin meningkat. Penghargaan yang sangat-sangat tinggi kepada seluruh masyarakat, khususnya SMP 4 Cepiring yang telah melakukan keteladanan di tengah masyarakat yang baru-baru saja mendapatkan hikmah dari atas perubahan iklim sampai datangnya rob yang begitu besar, angin besar dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa SMP 4 dan lingkungan sekitar sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga hati kita, jiwa raga kita tidak bisa akan tumbuh berkembang sebagaimana kita harapkan tanpa ditopang oleh lingkungan yang bersih, sehat dan seterusnya. Sehingga ke depan harapan kita adalah bisa diteladani oleh masyarakat sekitar, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan seterusnya. Sebagian siswa juga membagikan poster dan tas bertuliskan tentang peduli lingkungan kepada warga sekitar. Selain itu, para siswa juga melakukan fashion show dengan pakaian terbuat dari kertas koran, plastik, dan dari kardus. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Amanda Soraya, terima kasih dan sampai jumpa.